Sahabat UT Kupang, jumpa lagi bersama saya Indi dalam podcast UT Kupang Mari Ba Omong pada hari ini. Dan bersama dengan Indi di studio sudah ada tamu spesial kita pada hari ini, Bapak Alpin Herman Saputra MPD sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Terbuka. Halo Bapak, selamat datang di Kota Kupang. Selamat datang juga. Kok jadi awkward ya Pak ya? Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih sambutan hangat dari Kota Kupang. Wah. Untuk saya luar biasa. Ini ada apa ini namanya? Ini selendang. Oh, selendang. Iya, tenun NTT ya Pak ya. Ya, ini oleh-oleh pertama saya Pertama. di Kupang nih. Wah. Tunggu oleh-oleh yang lain. Disambut dengan angin dan juga panas ya Pak ya. Betul, udaranya lumayan kaget. Gimana? Kaget. Iya, ini pertama kali ke Kupang ya Pak ya. Ya, ke Kupang pertama kali. Kalau ke NTT yang sudah kedua kali ya. Pertamanya kemana tuh Pak? Ke Labuan Bajo. Labuan Bajo. Agak sama ya Pak ya, cuacanya sama ya Pak ya. Iya. Cuman kalau Labuan Bajo kan niatnya untuk liburan ya. Oke. Kalau ini benar-benar ya. Oke, nyinggung soal itu nih Pak. Yang pertama apa kabar? Kabarnya sangat luar biasa. Wah, kalau di sini bilang luar biasa, yes gitu. Luar biasa, yes. Nah Pak, boleh cerita sedikit nih Pak, spill agenda kunjungan Bapak ke NTT dalam kesempatan ini tuh dalam rangka apa sih Pak? Iya, pertama ingin ketemu dengan mahasiswa UT Kupang tentunya. Wow. Apalagi mahasiswa baru yang akan melakukan kegiatan LPKBJJ, OSMB dan PKBJJ ya. Itu yang pertama. Yang keduanya tentu silaturahim dengan teman-teman yang ada di UT Kupang, baik para dosen, para staf seluruhnya. Kemudian juga tentunya ingin sosialisasi terkait dengan program-program baru yang ada di prodi saya tentunya gitu. Iya, mantap nih. Baik Pak. Nah selanjutnya nih Pak, boleh cerita lagi nih Pak. Kita mau kenal lebih dekat nih Kaprodi PGSD Universitas Terbuka. Latar belakang pendidikan dan karir Bapak nih sebelum menjadi Kaprodi PGSD di UT itu bagaimana Pak? Iya. Pendidikannya saya kalau SD sampai SMA sudah lah ya itu sudah lulus. Ya. Kemudian S1 saya di Universitas Pendidikan Indonesia di UPI Bandung jurusan PGSD itu lulus tahun 2015. Kemudian saya lanjut 2016 saya lanjut S2 masih di UPI jurusan Pendidikan Dasar atau Primary Education lulus tahun 2018. Kemudian ikut seleksi CPNS 2018 ke UT, diterima tahun 2019. Penempatan pertama saya di UT Palembang sama di UT daerah. Oke. UT Palembang saya 3 tahun, 2019 sampai 2022. Kemudian saya dipercaya untuk menjadi ketua program studi dari tahun 2022. Insya Allah kalau misalnya memang umurnya panjang sampai 2026 selesainya gitu. Wow, berarti dari UT daerah Palembang dulu ya Pak? Betul, dari UT daerah. Jadi kenal lingkupnya UT daerah ya. Betul, jadi sekarang menjabat sebagai ketua program studi PGSD dengan jumlah mahasiswa yang lumayan banyak nih semester ini. Ini lebih dari 120.000 mahasiswa. Wow. Untuk yang sampai saat ini mudah-mudahan akan terus bertambah. Terus bertambah ya Pak ya. Iya, dan betul. ini saatnya Bapak akan ke Sumba Timur nantinya ya. Iya, ke Waingapu ya. Ke Waingapu, betul. Betul. Waingapu untuk menyapa semua teman-teman mahasiswa yang ada di sana, betul. termasuk program studi PGSD ya Mas. Betul. Baik Pak. Nah Pak, boleh dijelaskan juga nih Pak, ini kan di semester ini ada program studi baru yaitu PGSD Pre-Service atau prajabatan nih Pak. Nah Bapak boleh jelaskan apa sih keunggulan dan yang membedakan program studi PGSD yang ini dan juga program studi PGSD yang sudah ada sebelumnya? Iya. Sebenarnya bukan program studi baru sebenarnya. Lebih tepatnya adalah masukannya yang ada penyesuaian gitu. Program studinya tetap PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1, tentunya dengan akreditasi A. Jadi akreditasinya sama dengan yang lama ya. Bedanya apa? Bedanya di jenis masukan atau
input dari mahasiswanya. Biasanya yang dulu itu adalah guru-guru yang belum S1, masih SMA, sudah mengajar, masih D2 seperti itu. Itu supaya bisa lulus di strata satunya, maka lewat ke PGSD. Nah, karena sudah sekarang ini sudah perkembangan zaman, kemudian dari aturan-aturannya bahwa untuk jadi mahasiswa, untuk jadi guru itu tidak harus dari PGSD, dari jurusan lain. Ketika sudah PPG itu jadi guru. Nah, sekarang berarti dari PGSD itu berhak bisa untuk membuka yang free service. Artinya yang bukan guru. Artinya fresh graduate dari SMA, dia punya passion untuk jadi guru, punya cita-cita jadi guru, itu bisa gitu. Jadi masukannya itu yang tidak harus guru, artinya tidak mempersyaratkan surat keterangan mengajar. Jadi program ini juga bisa lamar atau bisa diregistrasikan oleh teman-teman nanti para calon mahasiswa juga yang misalnya saya dari D3 perpajakan misalnya mau jadi guru, bisa ya, jadi nggak perlu harus mengajar dulu, nggak. Kalau misalnya memang passionnya mau jadi guru, itu bisa gitu. Nanti kita ada program RPL juga, itu bisa disesuaikan dengan mata kuliah yang misalnya yang bisa diakui atau bisa dilakukan RPL, seperti itu sih. Kemudian kalau keunggulannya tentu kita ada praktik-praktik yang tidak ada di in service. Karena kalau in service kan sudah menjadi guru. Nah, untuk yang free-service kan belum jadi guru. Nah, gimana supaya ada learning experience yang sama? Tentunya kita memunculkan 2 mata kuliah baru untuk program free-service ini. Jadi untuk masukan free-service ini ada namanya mata kuliah pembelajaran mikro. Jadi mahasiswa tentunya dilatih, dilakukan pembelajaran terkait dengan praktik mengajar secara mikro. Jadi diajarkan gitu. Kemudian nanti praktik juga tentunya di sekolah. Karena bukan guru berarti kita harus bekerja sama dengan sekolah. Nah, nanti kita akan melakukan kerjasama, UT daerah akan melakukan kerjasama. Kemudian prodi pun nanti akan mengawal terkait dengan proses praktiknya gitu. Tentu ada pembimbing, ada modul yang tentunya bisa dipedomani oleh para mahasiswa gitu. Satu lagi mata kuliahnya adalah pendidikan lapangan persekolahan. Jadi pengenalan lapangan persekolahan, jadi PLP. Jadi itu benar-benar dari awal sampai akhir mengenal sekolah. Artinya dari administrasinya, dari dokumen-dokumennya, dari proses belajarnya dan lain sebagainya itu ada di mata kuliah PLP dengan jumlah SKS cukup banyak gitu. Jadi itu ada mata kuliah baru. Yang lainnya kita menyesuaikan dengan kurikulum yang ada dan rencananya tahun depan pun akan rilis kurikulum baru gitu. Jadi tentunya semangat kebaruan, semangat terkait dengan tentunya ada perkembangan teknologi dan lain sebagainya tentunya akan kita sesuaikan gitu. Gimana penjelasannya? terlalu panjang. Pas, Pak. Nah, berarti kalau di awal tadi kan Bapak menyinggung tentang dari bidang ilmu manapun tuh kalau mau belajar mau menjadi guru tuh bisa ya diterima ya Pak ya. Berarti ini berbeda dengan program yang sebelumnya itu yang ditiadakan yang bidang ilmu itu ya Pak ya. Iya. Yang bidang ilmu itu bukan ditiadakan sebenarnya, lebih disesuaikan dengan aturan yang baru. Jadi ada aturan baru sekarang ini peraturan pemerintah terkait dengan RPL yang terbaru tahun 2024 ini terkait dengan RPL itu. Jadi tidak langsung apakah ini ada mata kuliah mana yang harus ditempuh, tapi disesuaikan dengan misalnya latar belakang dia. Misalnya kan ada jurusan dari pendidikan matematik, kemudian juga ada dari misalnya jurusan pendidikan akuntansi misalnya. Mana yang paling banyak pengakuannya? Pasti pendidikan matematik. Ya, karena pendidikan misalnya akuntansi itu paling lebih
lebih sedikit gitu dibandingkan pendidikan matematik. Maka nanti penempuhan mata kuliahnya lebih cepat yang pendidikan matematik. Atau ekstrimnya seperti ini, ada yang satu dari pendidikan matematik, satunya dari teknik elektro misalnya, atau teknik nuklir misalnya. Untuk jadi guru SD, mana yang lebih banyak pengakuannya? Pendidikan matematik. Nah, maka disesuaikan. Kalau dulu itu disamaratakan. Siapapun masukannya, apapun masukannya 3 semester ya. Jadi apapun makanannya, minumnya itu gitu ya. Nah, jadi nggak seperti itu. Jadi disesuaikan. Sebenarnya bukan dihapuskan, tapi lebih disesuaikan dan lebih adil sebenarnya. Supaya nanti tidak ada istilahnya, kok sama-sama aja saya kuliahnya pendidikan, dia bukan pendidikan kok sama gitu. Jadi disesuaikan. Jadi aturan dibuat itu bukan untuk mahasiswanya untuk tidak bersemangat, justru ini untuk semangat keadilan, semangat penyesuaian gitu aja sih. Wow, ini karena banyak sekali nih Pak. Kemarin kan sempat ditanya, oh itu programnya sudah tidak ada lagi. Ternyata ini disesuaikan kembali. Betul, ya Pak disesuaikan. Dengan peraturan dikti dan juga unsur keadilan tadi. Betul. Buat seluruh mahasiswa baik yang latar belakangnya memang linear pendidikan. Betul. Dan maupun yang dari bidang ilmu lain yang mau juga mengabdi. Ada satu lagi tambahan. Silakan Pak. Dengan pengalaman juga. Ya tentunya kalau misalnya dia sudah mengajar misalnya, dengan yang belum mengajar akan beda pembebasannya. Jadi tentunya akan lebih banyak yang sudah mengajar misalnya 10 tahun ya. Dibuktikannya apa? Dibuktikannya dengan surat keterangan mengajar. Tapi tidak hanya surat keterangan mengajar, kita ada yang namanya tes juga. Ada beberapa misalnya mahasiswa yang melakukan tes, atau ada juga wawancara gitu. Jadi tidak serta-merta misalnya ngajarnya 10 tahun langsung banyak misalnya enggak. Jadi kita tetap, karena ada penilai terkait dengan terkait dengan RPL ini ada penilainya. Nah, itu tentunya dilakukan, kalau bisa sih kami akan lakukannya secepat mungkin gitu, supaya mahasiswanya tahu bahwa informasi, oh saya berarti nanti menempuh mata kuliahnya berapa lagi gitu. Nah, semakin cepat kalau misalnya oh iya sesuai, maka dia registrasi. Kalau tidak sesuai, berarti saya nggak cocok nih misalnya seperti apa. Jadi bisa dilakukan oleh mahasiswa gitu. Itu sih fleksibilitas dari RPL gitu. Nah Pak, ini highlight lagi nih Pak ya. Jadi apakah seorang calon mahasiswa PGSD itu kalau mereka mau RPL nih Pak, nah itu bisa tidak sekaligus pembebasannya itu bersumber dari ijazah sarjana sebelumnya dan juga pengalaman mengajar, itu apakah bisa diajukan sekaligus Pak? Ya. Jadi ada dua program kan, yang tadi ada yang free service, artinya yang belum jadi guru, ada yang in service yang sudah jadi guru. Nah, bagi yang free service yang belum jadi guru, itu syaratnya tidak lebih dari D3. Jadi dari SMA bukan dari SMA, dari D1. SMA tentunya dari awal berarti ya. Misalnya dari D1, D2, D3 itu pre-service. Dia tidak memiliki pengalaman. Artinya murni dari ijazah, murni dari pendidikan transkrip nilainya gitu. Bahkan misalnya belum lulus. Yang belum selesai misalnya. Bisa nggak? Bisa. Asalkan ada surat pengunduran diri dari universitas sebelumnya gitu. Itu untuk yang free service. Jadi murni dilihat dari pendidikan formal, istilahnya seperti itu, atau course by course kita menyebutnya. Yang in service yang sudah jadi guru itu adalah gabungan antara pendidikan formal dengan pengalaman. Dia mengajar, dia bekerja. Artinya kalau bekerja untuk jadi guru kan berarti mengajar, seperti itu. Jadi dilihat dari pendidikannya, kalau itu boleh dari S1 misalnya, S1. Nah, tapi minimal mengajarnya minimalnya 2 tahun. Dalam aturan minimalnya 2 tahun, seperti itu. Jadi silahkan diajukan. Kalau misalnya nanti dilihat yang S1-nya relevan atau tidak relevan. Lama mengajarnya apakah itu sebentar atau lama, seperti itu. Jadi ada 2 pilihan itu. Free service untuk pure dari pendidikan formal, untuk yang in service itu gabungan pendidikan formal dan tentu dengan pengalaman. Wow,
Nah ini nih, jadi boleh diancang-ancang nih sebelum 17 Oktober 2024 yang mau daftar nih udah lihat kan penjelasan, udah dengar penjelasannya, silakan dilengkapi persyaratannya. Kalau info lebih lanjut hubungi UT Kupang. Nah lanjut ya Pak ya. Boleh. Kemudian nih Pak, bagaimana sih model pembelajaran jarak jauh diimplementasikan di program PGSD ini, khususnya bagi mahasiswa PGSD supaya mereka tuh tetap dipastikan mendapatkan pengalaman praktik mengajar. Tadi udah disinggung nih Pak, boleh silakan. Tentu kita menyediakan layanan, beberapa layanan. Jadi ada yang SIPAS semi, artinya mata kuliahnya itu ada yang sinkronus, ada yang asinkronus proses pembelajarannya. Itu bagi para mahasiswa yang memang di Sabtu Minggunya free misalnya, Pak, ya? Betul, itu bisa melakukan SIPAS semi. Tapi bagi Bapak Ibu yang memang misalnya sangat sibuk, super sibuk di sekolah pun, misalnya hari Sabtu Minggu ada kegiatan dan sebagainya, ada yang namanya SIPAS non TTM, sistem paket semester dengan tidak tutorial, artinya seperti itu. Jadi tidak ada tutorial tatap mukanya, semuanya online gitu. Nah, kedua jenis layanan ini, SIPAS semi maupun SIPAS non TTM atau tutorial online dengan tutorial tatap muka, dua-duanya memiliki karakteristik berbeda, dua-duanya memiliki keunggulan masing-masing, dan dua-duanya tetap ada di satu kesamaan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan mata kuliah yang diampunya atau mata kuliah yang diregistrasikannya. Nah, artinya pilihan tutorial online maupun tutorial tatap muka atau web itu sama saja, tergantung kepada pribadinya kita lebih cocoknya kemana. Betul. Kalau misalnya saya karena tipe belajarnya harus ketemu langsung, atau misalnya harus ketemu dosennya langsung, berarti dia harus SIPAS semi dengan apakah 2-3 mata kuliahnya itu ada diatpemkan, kan bisa sebagiannya atau diatpemkan semuanya itu bisa. Saya karena ya sudah terbiasa dengan online dan sebagainya, SIPAS non TTM saya bisa, silahkan itu bisa. Jadi sebenarnya diserahkan lagi ke para mahasiswanya. Kami di Prodi dengan sekuat tenaga tentunya menyediakan layanan itu dengan sebaik mungkin. Ketika tutorial tatap muka, maka di UT Kupang misalnya nanti menyediakan tutor yang terbaik. Kami di Prodi menyediakan kit tutorial sebaik mungkin, gitu, seupdate mungkin ya, dengan topik-topik yang ada. Tutorial online pun sama. Kita rekrut tutor-tutor yang berpengalaman, tutor-tutor yang terbaik, tentunya untuk memberikan pengalaman yang baik terhadap para mahasiswanya. Gitu terkait dengan tutorialnya. Jadi silahkan saja. Dan ada lagi satu lagi sekarang ini teman-teman semua harus wajib mengikuti tutorial. Betul. Kalau misalnya tidak ikut tutorial, ada misalnya yang TMK. Misalnya nih pahit-pahitnya nih TMK. Tapi saya yakin harusnya bisa tutorial gitu. Kalau TMK itu pilihan terakhir gitu. Benar-benar urgent nggak bisa, sakit misalnya, itu boleh TMK. Tapi kalau enggak, tutorial online atau tutorial tatap muka bisa gitu. Nah, tapi tentunya dilihat lagi dari awal kita sebenarnya tipe belajar yang seperti apa gitu. Mengenali diri sendiri juga ya Pak. Betul. Karena tidak mudah untuk belajar secara device seperti ini untuk misalnya yang usia-usia, mohon maaf ya, misalnya usia 40 tahun, 50 tahun mungkin gimana ini lihat laptop dan lain sebagainya, lihat materi di sini, lebih baik baca atau ketemu langsung silahkan. Jadi dibuka layanan itu. Begitu. Wow, jadi sebenarnya lebih struggle lagi untuk guru-guru yang sudah senior ya Pak ya. Betul. Kalau mereka mau kuliah di UT itu agak lebih PR tuh. Iya, kalau memang pilihannya itu adalah SIPAS non TTM. Tapi kalau SIPAS semi, banyak guru-guru yang itu yang sukses-sukses kok, nilainya bagus-bagus kok, gitu. Cuman mau atau tidaknya aja belajar, gitu ya. Nah Pak, lalu kepastian dari dari Prodi nih Pak, bahwa setiap mahasiswa PGSD yang khususnya yang pre-service nih, agar mereka tetap mendapatkan pengalaman praktik mengajar. Tadi udah disinggung sih di awal. Cuman untuk mahasiswa yang PGSD pre-service ini bagaimana Pak, selain dari 2 mata kuliah tadi yang baru?
Jadi memang kan tantangan terbesar dari free service ini yang menjadi pertanyaan besarnya bagaimana sih prakteknya gitu. Nah tentu tidak hanya prodi ya, prodi akan menyediakan dalam bentuk mata kuliah, akan menyediakan dalam bentuk program-program. Apakah itu nanti misalnya dengan pembelajaran mikro dan sebagainya, yang paling penting adalah mahasiswanya itu mau tidak belajar gitu aja sekarang itu. Karena konsep dari pendidikan jarak jauh itu kan sebenarnya seluruh sumber dayanya atau istilahnya sumber ilmunya kan sudah disiapkan dari modul, dari tutorial dan lain sebagainya. Kemudian sekolah kita sediakan, bagi yang belum punya sekolah kita sediakan kerjasama dengan sekolah. Sekarang mau tidak berangkat sekolah, mau tidak baca modulnya, mau tidak ikutan tutorialnya, mau tidak kalau misalnya ada tutorial radio diikuti tidak, kalau ada seminar, ada kuliah umum diikuti atau tidak. Benar. Nah mau tidak, jadi sekarang banyak sekali informasinya. Sekarang tinggal mau atau tidak. Punya punya target untuk paham terkait dengan pendidikan di SD itu ada tidak. Kalau misalnya memang rendah, misalnya belajarnya kapan-kapan ya lulusnya juga kapan-kapan gitu kan. Kalau belajarnya sudah ditentukan, saya belajarnya pokoknya kalau PGSD kan 9 semester nih, 4 tahun setengah. Pokoknya saya harus 4 tahun setengah yang baru masukkan SMA. Ya bisa 4 tahun setengah dengan nilai yang baik, misalnya dengan nilai minimal IPK-nya 3,5 misalnya. Sangat mudah. Kenapa? Karena kita di UT itu dibangun sistemnya supaya semuanya bisa. Siapapun, kemudian dengan latar belakang apapun, dengan tingkat heterogennya mahasiswa UT, kita siapkan sistem supaya semuanya bisa. Sekarang kalau misalnya ada yang belok-belok, nah berarti disalahkan terhadap pribadinya sendiri. Kenapa? Ya orang sistemnya sudah disiapkan. Gitu sih. Kalau pendidikan jarak jauh memang seperti itu. Struggle-nya atau tantangannya gitu. Karena tidak ada yang mengingatkan selain diri kita sendiri. Dosen atau tutor pun tidak bisa. Ibu baca buku ya, kalau nggak baca modulnya atau bukunya nggak bisa lulus, nggak bisa. Gitu. Jadi datangnya dari diri sendiri. Betul. Ini nih sebenarnya penjelasan Bapak nih mematahkan banyak pikiran di luar sana yang berkata bahwa masuk UT itu gampang, keluarnya itu yang susah. Ini nih tergantung dari diri sendiri ya Pak ya. Iya, karena stigma itu terus-menerus didengungkan oleh orang-orang yang sebelumnya itu pesimis gitu. Kalau yang optimis banyak kok yang optimis. Banyak, silahkan Bapak Ibu tanya atau teman-teman tanya kepada yang sudah lulus. Gitu. Tanya kepada alumni yang sudah lulus. Gimana sih ketika sudah lulus itu? Menyesal nggak? Pasti jawabannya menyesal. Menyesalnya kenapa menyesal? Kenapa nggak sungguh-sungguh? Kalau sungguh-sungguh dia nilainya lebih baik. Kalau sungguh-sungguh dia lebih tepat waktu. Pasti kayak gitu jawabannya. Kenapa? Karena kalau sudah lulus sudah tahu enaknya. Udah dapat kerjaan, dapat gelar, dapat ijazah dengan akreditasinya A. Bisa digunakan untuk untuk P3K, untuk ASN. Bahkan untuk kuliah di luar negeri pun bisa. Untuk menerima beasiswa bisa, LPDP misalnya. Dan informasi bagi teman-teman sekarang ini, untuk yang mahasiswa PGSD yang sekarang ini, banyak yang dari luar negeri. Wow. Banyak yang dari luar negeri, dari Malaysia, kemarin ada dari Jepang. Mahasiswa PGSD kita ada yang dari Jepang. Terus saya ketanya kan, kenapa pengen kuliah di PGSD? Ya sekarang saya bekerja di Jepang Mbak, tapi nanti ketika pulang saya mau mengabdi di daerahnya. Gitu. Jadi saya punya ijazah, punya kemampuan untuk jadi guru gitu. Saya sudah cukup nanti ngumpulkan uang, saya pulang ke kampung, saya mau mengabdikan diri. Aduh merinding deh, keren deh. Ya kalau misalnya nanti untuk jadi PNS dan sebagainya katanya, itu mah nanti urusan rezekinya nanti. Itu bonus ya bonusnya, tapi dia seperti itu. Nah jadi tidak hanya dari profil lulusan dari PGSD ini, tidak hanya untuk jadi guru bisa sekarang ini. Ketika sudah lulus punya jiwa entrepreneur bisa, karena ada mata kuliah terkait dengan kewirausahaan nantinya di kurikulum barunya kita. Jadi
jadi tidak hanya jadi guru, bisa jadi peneliti pemula, atau bisa jadi nanti S2. Bisa jadi dosen, bisa. Bisa jadi misalnya kerja di dinas, bisa. Karena profil lulusannya tidak hanya untuk jadi guru gitu. Jadi kita buat 3, yaitu profil tentunya sebagai guru yang utamanya, juga sebagai entrepreneurship. Jadi edupreneurship sebenarnya nama jelasnya. Kemudian juga bisa sebagai peneliti pemula. Tentunya nanti bisa melanjutkan sebagai peneliti di S2, S3. Ini program baru ya Pak ya? Kurikulum baru ya Pak? Ya, nanti sekarang yang masuk misalnya dari semester 1 pasti nanti akan merasakan kurikulum baru. Gitu. Itu ada mata kuliah baru. Kalau semester 1, semester 2 kan sama nih. Nanti di semester 4 ke sana nanti ada mata kuliah yang baru. Tadi ada entrepreneurship, ada misalnya bimbingan konseling dan lain sebagainya untuk mendukung tentunya kapabilitas kita sebagai calon guru untuk menghadapi tentunya dengan profil peserta didik yang makin kesini kan makin luar biasa. Betul, gitu tantangannya. Betul sekali Pak, itu begitu, ya. Pergumulan tersendiri tuh untuk para guru. Nah Pak, ini mumpung lagi ngobrolin nih Pak, karena kan banyak juga nih Pak, ini dulu dari briefing ya tadi ya Pak ya. ini banyak banget peminat program PPG di NTT. Khususnya di UT Kupang, karena setiap kali kita live itu banyak sekali pertanyaan dari masyarakat NTT karena melihat dari fleksibilitas universitas terbuka. Betul. Jadi mereka bertanya terus, ini program PPG ini katanya sudah ada di UT tapi kok belum dibuka di UT Kupang, itu gimana cara mendaftar dan sebagainya Pak? Iya. Terkait dengan yang pendidikan profesi guru atau PPG ini kan ketika sudah lulus, sudah punya sertifikat, nanti tentunya dia akan mendapatkan istilahnya gaji yang lebih ya tentunya. Tentunya terkait dengan anggaran pemerintah dan lain sebagainya, terkait dengan kalau misalnya swasta, sekolah swasta terkait dengan anggaran yayasan dan sebagainya, maka tentunya tetap pemerintah punya kuota tersendiri. Jadi sejauh ini aturan yang ada itu peserta PPG itu ditentukan oleh kementerian. Dalam hal ini dari Kementerian Pendidikan Dasar. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah lulus, kemudian mau daftar PPG, jadi harus daftarnya ke kementerian, Kemendikbud. Nah, kemudian nanti ikut seleksi. Ketika ikut seleksi, nanti ditentukan nanti ada di universitas mana. Nah, tentunya UT juga ada. Tapi untuk saat ini masih di UT, ada di beberapa UT kayak UT Bandung. Kemudian yang paling jauh di sini di Majene, Bogor, Serang gitu. Nah, kalau misalnya nanti ke depannya mungkin 1 tahun lagi, 1 semester lagi ke depan, kalau misalnya UT Kupang sudah ada terkait dengan SDM dan sebagainya, itu bisa dibuka di sini gitu. Jadi PPG ini tidak dibuka untuk umum gitu. Jadi tetap seleksinya itu ada di kementerian gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekarang alumni UT ya yang mau PPG, ya silakan daftar ke kementerian, kemudian nanti ikut seleksi seperti itu. Mudah-mudahan nanti simpannya atau istilahnya di sekolahnya itu di PPG-nya itu di PPG UT gitu. Jadi sekarang ini cari di Kemendikbud. Jadi nggak bisa langsung daftar ke UT. Mungkin ke depannya kebijakan kan pasti akan terus berubah. Kalau misalnya nanti berubah, ternyata bisa secara langsung ya, tidak tahu. Tapi untuk sekarang ini seperti itu. Gitu ya. Nah, kita lanjut nih ya Pak ya. Iya, boleh. Untuk pandangan Bapak sendiri nih tentang peran guru SD di era digital sekarang tuh bagaimana Pak? Ya, pertama guru SD ini sebagai seseorang yang menciptakan pondasi. Pondasi dari artian pondasi apakah itu bangunan, rumah dan sebagainya. Tentu rumahnya itu pendidikan di Indonesia, pendidikan di keluarga dan lain sebagainya. Nah, tentu tantangannya adalah jangan sampai ada miskonsep dari guru-guru itu. Nah,
Tentu yang paling penting juga adalah sekarang ini ada perbedaan karakteristik dari siswa. Tentunya kalau misalnya para siswa-siswinya itu sudah terbiasa dengan gadget di rumah. Wow, benar. Kemudian kita gurunya nggak bisa. Kalau misalnya ada soal, anaknya misalnya buka handphone, kemudian di foto aja, masukin ChatGPT gimana? Benar. Ya. Nah, jadi tentu teknologi itu memang memudahkan, tapi dari sisi lain juga teknologi itu membuat secara pemahaman bisa jadi dangkal, jadi surprise, jadi hanya permukaan. Nah, tentu itu tantangan bagi guru-guru sekarang ini. Iya. Jadi jangan sampai kita diakalin oleh teknologi dan kita diakalin oleh siswa. Betul. Siswanya gurunya kita baru tahunya hanya satu cara untuk menyelesaikan soal matematik. Siswanya udah beberapa cara. Kenapa? Karena dilihat YouTube. Referensinya lebih banyak lebih ya Pak banyak. Ya, nah, tentunya berarti kita sebagai gurunya juga tidak menutup diri. Jadi kita harus open minded terkait dengan teknologi. Nah, justru di UT ini harusnya guru-guru yang lulusan UT ini harusnya sudah terbiasa. Kenapa? Harus terbiasa dengan teknologi. Ketika ujian online. Betul. Ketika mau cari referensi THE, buka secara online. Mau jawab tugas, cari di online. Betul. Ya kan? Nah, tentu harusnya lebih bisa beradaptasi. Nah, hanya saja kita harus tahu juga kapasitas kita. Kita kalau misalnya nggak bisa, ya jangan memaksakan gitu. Gitu ya Pak ya. Jangan memaksakan kita. Kalau nggak bisa, ya kita minta bantuan. Ya, misalnya kamu menjelaskan ini, kalau kita nggak bisa menjelaskan misalnya, ya kita minta bantuan siapa? Bantuannya video. Sekarang tampilkan aja video. Oke. Karena kan sekarang di sekolah-sekolah sudah ada proyektor atau bahkan sudah ada board pintar tuh, smartboard kan, sudah ada kan. Benar. Tampilkan saja. Dan jangan malu ketika kita sebagai guru juga sama-sama belajar, bukan hanya siswa yang belajar. Justru sekarang ini kan ketika eranya merdeka belajar ini, bukan hanya siswanya yang belajar, tapi gurunya juga belajar. Benar. Nah, jadi belajarnya bareng-bareng. Bisa jadi kita punya satu cara ketika menyelesaikan matematik. Ketika kita melakukan pembelajaran secara kooperatif, ada satu siswa yang sudah belajar di bimbel misalnya. Dia punya cara lain. Berarti guru jangan menyalahkan, justru guru, dari awalnya cuma satu, sekarang saya dapat 2 nih caranya. Ada siswa lain jadi 3. Nah, itu justru adalah guru pembelajarnya. Jadi yang diperlukan sekarang ini adalah karakter pembelajar dari guru. Itu kata-kata kuncinya. Karakter pembelajar dari guru. Jadi guru belajar sepanjang hayat itu betul. Kenapa? Karena siswa semakin pintar. Nah, tapi ingat, semakin pintar itu bukan berarti semakin bagus. Ada kata kuncinya, karakter. Wow. Nah, sebenarnya untuk guru SD yang paling utama ditanamkan adalah pendidikan karakter. Jadi kita tidak mau kan menciptakan siswa atau mendidik siswa yang pintar tapi culas. Gak mau kan? Tapi inginnya apa? Yang pintar tapi yang cerdas ya, tapi dia juga jujur. Baik hati, suka menolong, rajin menabung. Betul. Jadi ya, Pak, ya? Iya, jadi bukan dia memang pintar, tapi dari hasil yang tidak baik mencontek misalnya. Tapi ketika dia pintar tapi dengan jujur, dia teliti. Nah, karakter itu teliti, pekerja keras. Nah, itu. Di mana itu? Ya itu di guru SD. Nah, berarti yang ditanamkan adalah itu. Ditanamkan adalah karakter dulu. Untuk terkait dengan materi dan lain sebagainya, itu kan sekarang bisa dilihat di internet. Siswa lebih pintar. Lihat Google, ChatGPT dan lain sebagainya. AI sekarang banyak kok. Dan kita tidak bisa menutup itu. Kita tidak bisa, itu nggak boleh, nggak bisa gitu. Nah, jadi kata kunci untuk guru-guru yang sekarang ini atau calon guru itu adalah punya karakter pembelajar. Tentunya dengan tetap diutamakan adalah pendidikan karakter. Dan utama itu pendidikan karakter. Tentunya yang ketiganya terkait dengan kompetensinya. Kompetensi itu dikenal dengan 4C. Kalau sekarang mungkin 6K, tapi yang dulu itu 4K. Berpikir kritis, kemudian kolaboratif,
kemudian komunikatif, yang terakhirnya kreativitas. Nah, itu 3 kata kunci itu yang sebenarnya sekarang siapapun nanti yang kita hadapi, kemudian apapun yang kita ajarkan, materi apapun itu dengan 3 tadi udah oke gitu, udah bisa gitu. Okay. Wow, ini biasa. Jadi kuliah ini. Bener-bener. Karena sekarang lagi santer banget Pak itu kasus siswa yang dia tuh pinter banget tapi itu karakternya kurang. Betul. Nah itu gampang viral tuh kalau kayak gitu. Iya, gitu. Jadi memang attitude dulu. Jadi kalau kita belajar dari pendidikan dimanapun, yang bagus itu kayak misalnya Finlandia yang dikatakan bagus, misalnya, ataupun misalnya China atau misalnya India yang luar biasa, pastinya pertamanya adalah pendidikan karakter dulu. Bahkan di Jepang, kalau misalnya di Jepang tuh yang pertama diajarkan adalah mengantri. Kan? Belajar antri, belajar rapi dulu, belajar bersih dulu. Kenapa? Karena memang itu yang utama. Nah, itu menjadikan karakter. Nah, sekarang karakter kita apa? Tanya coba ke siswa. Mata pelajaran yang paling disukai, mata pelajaran apa? Mata pelajaran kosong gitu. Ya ketika kosong gua udah ada gurunya, nah itu yang disukai. Jadi bukan matematik, bukan apa. Jadi mata pelajaran kosong katanya. Berarti kan ada sedikit masalah gitu. Nah, tentu dengan kita sebagai guru yang nantinya profesional, guru yang disenangi oleh siswa, tentunya kita tentu punya karakter sendiri, dan karakter itu yang harus ditanamkan kepada siswa. Karakternya yang baik tentunya kan, jangan karakter yang tidak baik gitu. Karena guru itu digugu dan ditiru gitu. Wah. Iya. Guru itu apa Pak? Gugu dan ditiru. Kalau kata orang katanya jangan melihat buku dari sampulnya, tapi bagi untuk jadi guru itu dilihat dulu dari sampulnya. Gak mungkin guru tiba-tiba pakaiannya compang-camping. Gak mungkin kan, ketika ngajar pasti pakaiannya rapi. Kenapa? Karena yang dilihat adalah yang dilihat oleh siswa. Karena siswa SD itu nilai kebenarannya apa yang dia lihat. Betul. Yang dilihat dulu, masalah yang lainnya itu nanti dilihat dulu yang apa yang bisa dilihat. Ya gitu. Jadi setelahnya baru kita tanamkan terkait dengan karakter dan lain-lain. Gitu sih. Gitu, wow. Dan ini kita sampai di pertanyaan terakhir nih Pak ya. Apakah ada inovasi baru yang sedang dikembangkan untuk program PGSD di Universitas Terbuka Pak? Silahkan. Ya, tentunya selalu ada inovasi itu. Pertama terkait dengan pembelajaran, kita sedang menyiapkan kurikulum baru. Oh, yang tadi itu. Kurikulum baru kita sudah siapkan untuk pertama memaksimalkan kemampuan yang ada dari para mahasiswa. Yang kedua kita menyesuaikan dengan zaman, menyesuaikan dengan aturan, dan tentunya menyesuaikan dengan karakteristik dari UT-nya sendiri. Kan UT mau berkelas dunia, ini akan menjelang berkelas dunia, sertifikatnya nanti berkelas dunia. Tentunya akan persiapkan itu, bahasa Inggris dan lain sebagainya harus siap pokoknya seperti itu. Yang kedua inovasinya terkait dengan proses administrasi. Jadi kita nanti tidak perlu lagi legalisasi ijazah, kemudian surat menyurat atau sebagainya. Kalau misalnya masih ada internet, lewat internet bisa. Legalisasi ijazah bisa lewat internet. Kemudian terkait dengan ijazah kapan keluar dan lain sebagainya, nanti ada ijazahnya secara dikirimkan dulu secara online dulu dan sebagainya. Secara operasional juga kita sudah siapkan. Dan yang terakhir tentunya kita sedang mempersiapkan inovasinya terkait dengan program MBKM. Jadi para mahasiswa itu bisa melakukan kegiatan di luar kampus, mau kegiatan magang di perusahaan, mau pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa dengan universitas lain, atau mau banyak hal yang bisa dilakukan, ada program MBKM. Tentunya pengalamannya juga bisa didapatkan. Kalau misalnya yang flagship dari kementerian juga kita mendapatkan lumayan mendapatkan uang saku gitu. Nah, kita lagi mempersiapkannya secara sistem. Mulai semester ini sebenarnya sudah bisa secara sistem. Dan itu pun salah satunya juga kita bisa banyak course dengan luar negeri gitu. Jadi ada kelas-kelas mau pengembangan AI, media dan sebagainya, kita bisa secara online lewat ICE Institute itu bisa. Nah, itu inovasi-inovasi itu yang sudah berjalan, ada yang sudah berjalan, yang akan berjalan juga ada. Itu mudah-mudahan bisa meningkatkan
kompetensi dari para mahasiswa. Begitu. Pastinya juga kita harapkan mahasiswa juga berpartisipasi ya, memanfaatkan semua. Iya betul, karena kita itu semangat nih. Benar. Tapi mahasiswanya yang penting lulus. Yang penting lulus, benar. Kalau yang banyak yang penting lulus nantinya jadi lama lagi nanti buat jadi ASN-nya karena kompetensinya belum tergali gitu. Jadi kalau saya punya prinsipnya gini, kalau misalnya kita hari ini melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang lain, maka besok lusa kita akan mendapatkan apa yang tidak didapatkan orang lain. Oke. Kan? Intinya gitu kan, apa yang kita tanam itu yang akan tuai. Kalau misalnya kita sungguh-sungguh, maka banyak yang akan kita temui yang di luar nalar. Ini jadi belepotan ya, Pak ya. Iya. Itu begitu ya. Super sekali. Ini closing yang sangat keren sekali. Karena nggak kerasa nih Pak ya. Iya, ini udah mau sejam nih, luar biasa. Nah itu tuh obrolan seru kita di episode UT Kupang pada hari ini Mari Ba Omong. Jadi semoga apa yang sudah kita ngobrolin dari tadi itu bermanfaat buat sahabat UT Kupang semuanya. Dan pastinya jadi semakin yakin buat kalian memilih universitas terbuka, khususnya calon-calon guru maupun guru-guru untuk dapat berkuliah di universitas terbuka. Pastinya juga khusus bagi guru-guru sekolah dasar ya Pak, yang punya passion sebagai guru sekolah dasar juga, ayo daftar di Universitas Terbuka Kupang. Kita akan buka lagi pendaftaran mulai 17 Oktober 2024. Jadi pastikan Anda tidak terlewatkan jadwal pendaftaran ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Alvin yang sudah ini ngobrol banyak, mau di dalam frame maupun di luar. Ini saya menerima banyak sekali obrolan ya, sharing kita hari ini yang luar biasa bermanfaat. Semoga juga kalian juga mendapatkan hal yang sama. Jangan lupa teman-teman semua sahabat UT Kupang untuk like video ini dan juga share buat semua keluarga, teman, sahabat, siapapun yang mau kuliah, masih cari-cari ini mau kuliah PGSD di mana, ini dia tempatnya di Universitas Terbuka Kupang. Akhirnya saya Indi bersama-sama dengan Alvin Herman Saputra. Ya, kami mohon undur diri dari episode podcast pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang sudah menyaksikan. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.